Guys, ngeri banget ini guys. Negara-negara kuat di Uni Eropa sepertinya bakal bersatu untuk membuat kekuatan nuklir baru. Ini betul-betul berita yang sangat menghebohkan. Kenapa? Karena Amerika Serikat udah berulang kali sebetulnya menentang rencana nuklirisasi Eropa. Tapi kemarin baru saja diadakan pertemuan rahasia guys. Antara orang nomor satu di Jerman, Kanselir Merz, dengan orang nomor satu di Prancis. Ingat guys, gue ulangin lagi. Ini pembicaraan super rahasia yang dilakukan oleh orang nomor satu di Eropa. Negara terkaya di Eropa yang namanya Jerman dengan negara yang memiliki kekuatan nuklir yang namanya Prancis. Akhirnya ketahuan baru aja nih kemarin mengadakan pertemuan rahasia. Khusus buat apa? Bikin nuklir guys. Mantap nih. So kalau lu penasaran apa sih yang terjadi dengan program nuklir terbaru ini dan kenapa ini harus dilakukan sekarang juga. Dan apa hubungannya dengan Indonesia? Karena Indonesia bisa cuan besar dari sini guys. Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Oke guys, jadi udah resmi ya guys, ketika lu lagi sibuk-sibuknya merayakan hari Valentine kemarin, pemimpin dunia, dua orang nih, bosnya Jerman sama bosnya Prancis itu meeting buat membangkitkan program nuklir Eropa. Nah buat teman-teman yang belum tahu ya, sejak Jerman kalah di Perang Dunia II, sebetulnya banyak perubahan terjadi di dunia ini. Contohnya Jepang, negara yang kalah, dia nggak boleh punya tentara guys, karena takut nanti jadi agresif. Menjajah lagi, mengulangi sejarah, menjajah negara lain. Dimatikanlah tentaranya dia, dibikin stunting guys. Makanya di sana bukan dibilang sebagai tentara guys, namanya pasukan bela diri guys kalau di Jepang. Nah ke Jerman gimana? Jerman juga sama, kalau Jerman dibikin stunting industri nuklirnya mereka. Makanya teman-teman gak usah heran ya, kemarin ketika banyak orang mati di Jerman kedinginan, mereka bukannya bikin pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi malah hidupin pembangkit listrik tenaga batu baranya, PLTU-nya dia. Kenapa? Karena suplai gas dari Rusia udah di-cut, dilarang sama Amerika Serikat belanja gas. Terpaksa mereka pakai lagi batu bara. Nah sekarang kita masuki era baru nih di dunia geopolitik. Kenapa? Karena sejak Amerika Serikat mengancam buat mengambil alih Greenland, which is sebetulnya wilayah NATO, itu kan artinya dia mau berkhianat guys Amerika Serikat. Dan bukan cuma itu, Amerika Serikat juga sudah menunjukkan niatnya untuk mengambil alih, mengakuisisi, menjajah negara-negara yang lebih kecil. Contoh Venezuela dia culik, bentar lagi Kuba dia take over. Sebenarnya pun kalau lu jujur, negara Eropa dari zaman dulu pun Amerika Serikat selalu cari-cari alasan buat menguasai negara lain. Afghanistan, Irak, Iran, Libya, dan lain sebagainya. Banyak banget yang ujung-ujungnya apa? Ya demi menarik kekayaan dari negara-negara yang lebih kecil itu. Nah, tapi pertanyaan pentingnya adalah kenapa sekarang tiba-tiba ada pertemuan rahasia antara pemimpin Uni Eropa dan ini nggak ngundang Amerika guys. Padahal Amerika adalah negara terkuat di NATO, sekutu utama NATO. Tapi justru pembicaraan penting seperti ini dia nggak diundang. Sebetulnya apa rencananya Jerman? Dan ini sepertinya ada hubungannya dengan undang-undang baru yang lahir di Jerman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, 2 bulan yang lalu itu ada undang-undang baru yang sampai tercipta demonstrasi massa karena Jerman sudah berencana mengadakan wajib militer. Jadi mau dihidupin lagi nih wajib militer di Jerman. Dan ini membuat rakyat di sana banyak yang nggak suka, banyak yang panik juga. Karena mungkin mereka takut mati, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya mereka udah terbiasa dengan hidup damai di Uni Eropa. Tapi Jerman melihat ini ada existential threat. Bukan cuma dari Rusia, mungkin mereka takut. Bukan juga dari Cina, itu pun kejauhan. Tapi mereka sekarang sebetulnya takut sama Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat udah gak sembunyi-sembunyi lagi menyatakan keinginannya untuk men-take over negara lain. Sehingga kemudian Jerman udah resmi meeting sama Prancis. Jerman itu mengeluh kenapa negara terkaya di Eropa tidak boleh punya senjata nuklir. Sehingga dia kemudian bikin kesepakatan sama Presiden Prancis yang akan segera diumumkan nih dalam 1 bulan ke depan. Prancis akan membantu program nuklirisasi Jerman guys. Sehingga nanti tercipta poros nuklir baru. Kalau hari ini jujur aja ya, peringkat 1 yang memiliki senjata nuklir di dunia ini Rusia. Peringkat 2 baru ada Amerika Serikat. Peringkat 3 barulah negara-negara seperti China, India. Tapi kalau di situ lu bisa lihat nggak ada tuh negara Jerman. Rusia ada tapi cuma punya supil. Prancis ada tapi dia cuma punya sedikit. Nggak masuk hitungan. Dan ini penting buat benua Eropa memiliki kekuatan nuklirnya sendiri. Karena mereka juga wajib menunjukkan dirinya sebagai negara superpower. Nah teman-teman bakal melihat akan terjadi perlombaan senjata skala besar dalam 2-3 tahun ke depan guys. Dan ini penting buat teman-teman investor. Kenapa? Karena Jerman juga sudah mewujudkan cita-citanya dia menambah budget APBN buat militernya, buat pertahanannya. Dan pasti ini akan memicu perlombaan senjata skala besar. Negara-negara tetangganya juga gak mau kalah. Ya Perancis, ya
Rusia, Spanyol, Italia, sampai kemudian merembet juga dong sebelahnya Turki, dari Turki merembet lagi ke Timur Tengah. Ujung-ujungnya semua negara di dunia ini akan berlomba-lomba meningkatkan budget militer mereka. Ya Indonesia aja bentar lagi bakal punya aircraft carrier nih, kapal induk yang bisa ngangkut pesawat jet, hadiah dari Italia guys. Ngeri banget sih ini. Apalagi anggaran yang udah disediakan Jerman itu sangat besar sekali guys. Lu bayangkan, negara dengan perekonomian terbesar di Uni Eropa akan menghabiskan duit setara 582 miliar dolar. Ini setara dengan 9.700 triliun untuk pertahanan mereka di tahun 2029. Jadi lu gue ulangin guys, tahun 2029 itu bentar lagi nih. Kenapa mendadak tiba-tiba Jerman bilang kita bakal anggarin 9.000 triliun buat anggaran militernya? Sebelum tahun 2029 berakhir guys. Gila guys. Ini betul-betul kabar cuan buat Indonesia. Kenapa bisa? Karena udah tahu. Pertama, negara Jerman itu lagi resesi. Ini negara betul-betul susah hidupnya. Jerman hari ini perekonomiannya hancur lebur. Lu bayangin biaya energi di sana itu sangat-sangat mahal. Jangankan ibu rumah tangga, udah capek harus bayar listrik PLN, udah capek harus beli bahan makanan, sayur mayur makin mahal di sana. Sekarang bayar gas biar ruangannya hangat di musim dingin aja udah makin mahal lagi. Susah. Itu buat rumah tangga. Lu bisa bayangin jadi pengusaha, pemilik pabrik, industri. Susah berbisnis di Jerman hari ini karena biaya energi terlalu mahal guys. Nah gara-gara input cost buat energi terlalu mahal, lu udah tahu dong artinya output produknya, hasil barang-barang dan jasa made in Jerman ikut-ikutan jadi mahal. Ujung-ujungnya negara yang sanggup beli barang-barang mahal itu cuma sedikit. Ujung-ujungnya demandnya berkurang. Kenapa? Ya karena begitu harganya naik permintaan berkurang. Kenapa harganya naik? Karena harga energi mahal. Dan gara-gara ini lalu jangan heran Jerman itu udah sampai 2 tahun crash, resesi di sana. Dan sekarang kayaknya nih politisi di sana mulai sadar, kita kayaknya ditipu sama Amerika Serikat. Kita dikadalin, kita dikerjain habis-habisan. Kita diajarin untuk menyerang Rusia. Kita diajarin buat berperang dengan Rusia. Kita diajarin buat takut dengan China. Tapi di belakang layar Amerika Serikat mengambil keuntungan luar biasa dari perseteruan Rusia dan Ukraina. Sekarang orang Jerman sadar, apalagi kalau lihat di video ini politisi Jerman dari partai AfD akhirnya sadar juga. Dia sampai bilang begini guys, kita kemarin diajarin buat musuhi Rusia, kita diajarin buat stop beli gas dari Rusia. Ujung-ujungnya kita disuruh beli gas dari Amerika Serikat. Terus bedanya apa sekarang? Kita sama-sama bergantung dengan negara lain. Bedanya sekarang beli gasnya dari Amerika Serikat harganya 5 kali lipat lebih mahal. Ini kan goblok namanya orang Jerman ini. Dass man die Energieabhängigkeit von Russland reduzieren möchte. Wo stehen wir heute? Wir haben diese Energieabhängigkeit einfach getauscht zu einem Kostenfaktor mal 5. Das amerikanische LNG-Gas, das Flüssiggas, zu denen riesige Terminals gebaut werden müssen, das ist die Bepreisung. Und wir haben einfach die Energieabhängigkeit von Russland getauscht in die US-amerikanische. Und ich sage Ihnen, das ist falsch. Nah dari sini udah bisa bilang bahwa akhirnya pejabat di Jerman ada yang pinter juga. Akhirnya gue sadar ternyata gak semua orang Jerman tuh tolol guys. Ada juga nih yang pinter kayak si cewek ini. Akhirnya dia sadar kita dilarang nih bergantung pada sumber energi Rusia. Ujung-ujungnya malah dibuat kecanduan bergantung pada energinya Amerika Serikat. Dan yang lebih gila lagi, kalau dulu mereka beli gasnya dari Rusia itu dalam bentuk gas. Ya gas dialirin pakai pipa. Masuk ke Jerman, murah. Hari ini mereka harus beli gas itu dari mana? Dari Amerika Serikat, LNG. Gue bayangin ya, namanya juga gas. Harusnya lu beli gas ya. Tapi kan kalau transportasi gas ke Eropa, kirim pakai apa? Pakai balon gasnya kan nggak mungkin. Mereka kirim pakai kapal. Tapi kan bisa makan tempat yang besar. Nggak efisien. Artinya kalau lu ekspor gas dari Amerika ke Eropa, dipadatin dulu, dirubah dari bentuk gas ke bentuk yang solid. Terus dimasukin ke kapal. Terus dari kapal dibawa ke Eropa, nanti dirubah lagi wujudnya dari solid menjadi gas. Jadi lu bisa bayangin ini butuh biaya yang sangat-sangat mahal. Dan mereka, dalam hal ini orang Jerman, harus bayar 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan kalau mereka belanja itu dari Rusia. Dan mereka sekarang sadar, kita dikerjain habis-habisan sama Amerika ini, kurang ajar. Akhirnya mereka nih. Makanya jangan heran kalau Jerman itu butuh dan udah menyuarakan pentingnya ada New World Order, NWO. Dan Jerman udah sekarang berada di titik nadir. Mereka udah benar-benar yakin bahwa negara-negara Eropa harus belajar, harus menerima fakta bahwa tatanan dunia internasional
yang dulu berbasiskan konsep liberal, liberalisasi perdagangan, demokratisasi perdagangan, politik, itu udah berakhir era itu. Era demokrasi, era demokratisasi bisnis, ekonomi, perdagangan, pasca perang dingin sudah berakhir. Dan sekarang New World Order isinya adalah good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya, sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi, di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix Season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Dan sekarang New World Order isinya adalah negara-negara yang mau survive, yang mau hidup harus bisa mandiri guys. Maksudnya apa? Dia mau bilang sekarang udah saatnya Uni Eropa itu swasembada energi. Nggak usah lagi beli energi dari Amerika Serikat. Kita akan cari cara supaya mereka bisa bikin energi sendiri. Sebetulnya dari sini lu udah bisa lihat ya ada satu faktor yang menarik. Kalau lu mau swasembada energi, lu harus siap-siap dibom sama Amerika Serikat. Gak bakal dikasih izin. Ujung-ujungnya apa? Lu harus swasembada senjata juga. Artinya Uni Eropa harus sesegera mungkin mempersenjatai dirinya sendiri. Dan ini penting mereka lakukan ini. Swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada militer. Senjata mereka harus powerful. Mereka akhirnya paham juga konsep ini. Dan meskipun lu bisa bayangin ya, meskipun ekonomi Jerman sedang lesu, mereka bakal spending gila-gilaan demi menjaga kedaulatan negaranya. Termasuk di sini membangun industri senjata skala besar. Nah ini juga sebetulnya trigger buat Indonesia guys. Bahwa ini jangan-jangan momentum buat orang Indonesia, buat bangsa Indonesia. Ya kita harus waspada energi, kita harus waspada pangan. Tapi kita juga harus bangun nih industri militer kita. Jerman aja di tengah resesi mereka bangun itu. Karena kalau nggak apa, bisa jadi negaranya punah guys. Udah pastilah. Tapi kan mereka juga mau bikin nuklir. Pakai alasan apa? Damai. Seperti Iran, alasannya damai. Mau buat energi, pembangkit listrik tenaga nuklir. Sah aja, sah aja. Ada mitranya. Perancis punya banyak dia nuklir. Nah Indonesia menurut teman-teman ya, kita harus seperti Jerman gak? Jangan sampai kita kalah loh. Karena faktanya, kenapa penting ya negara Eropa punya nuklir sendiri? Negara yang punya nuklir akan susah diganti rejimnya. Diacak-acak rakyatnya, susah. Lu lihat tuh si Jinping sampai detik ini, atau Kim Jong-un sampai saat ini, susah diganti guys. Nggak bisa, karena ada nuklir. Kalau Amerika Serikat kirim agen CIA ke sana bikin demonstrasi bayaran, demonstrasi palsu, habis udah nuklir semua terbang di dunia ini. Tapi nggak berani mereka. Karena apa? Ada namanya deterrent effect. Itulah kekuatan nuklir. Walaupun lu nggak pakai, tapi lawan lu di sana ketakutan. Dan dia akan menghormati lu. Nah pertanyaannya buat teman-teman ya. Kalau Jerman, negara yang sebetulnya dilarang membangun nuklir sebagai negara yang kalah di Perang Dunia II. Sekarang aja mereka mau merubah konstitusinya. Supaya mereka bisa kembali memiliki senjata paling mematikan di kolong langit ini. Menurut lu ya, Indonesia juga harus lakukan yang sama nggak? Bukan buat tujuan perang loh sama sekali nggak. Tapi untuk menciptakan deterrent effect. Supaya bangsa kita makin dihormati. Kita wajib juga punya senjata nuklir. Dan kita nggak usah lagi takut-takut sebenarnya. Karena tetangga kita di bawah selatan, lu tahu yang namanya Australia, diem-diem udah membangun senjata nuklirnya sendiri. Dan lebih ngeri lagi, nuklir yang ditaruh di kapal selam guys. Yang artinya dia bisa jauh lebih gampang ngebom pulau manapun di Indonesia ini. Mau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tinggal pencet tombol dari laut langsung keluar itu nuklir ngebom lu semua. Australia guys,
Minta izin gak sama kita dia? Ketika dia bikin kapal selam nuklir tuh? Gak ada. Gak penting guys. Kita gak dianggap sebagai tetangga, sahabat baik sama mereka. Enggak, mereka gak peduli. Nah sekarang Jerman udah tunjukkan niat dan intensi yang sama. Bahwa kalau mereka mau survive, mereka gak bisa mengandalkan sekutunya. Nah Indonesia nih kalau terjadi perang dunia 3, siapa sih sebetulnya sekutu yang benar-benar bisa kita andalkan guys? Sejujurnya sampai detik ini tidak ada. Gak ada yang betul-betul kita bisa anggap sebagai sekutu. Karena Indonesia gak punya teman sejati. Kenapa Indonesia gak punya teman sejati? Karena Indonesia gak berani join blok manapun. Kita gak berani join bloknya Israel Amerika Serikat. Nanti demo rakyat di bawah dibilangin antek Israel. Kita juga gak berani join bloknya Rusia dengan Cina, dengan Iran. Nanti dibilang kita anteknya Iran. Dibilang kita pro China. Pusing guys jadi pemerintah di negara ini guys. Kiri kanan selalu salah. Tapi sekarang momennya udah pas buat kita mulai ambil keputusan. Ya Indonesia harus jadi negara kekuatan nuklir. Lu setuju gak dengan itu guys? Dan gue yakin ya kalau Australia pasti lakukan segala cara supaya Indonesia gagal menjadi kekuatan nuklir. Pasti. Amerika Serikat pasti gak mau bantuin kita. Tapi teman-teman tahu gak? Ada negara yang pengen bantu Indonesia kalau pengen punya nuklir sendiri. Untuk tujuan damai juga bisa. Pembangkit listrik tenaga nuklir biar kita gak lagi impor bensin dari Singapura, Malaysia. Pembangkit listrik tenaga nuklir guys. Ada negara yang udah siap namanya Rusia. Putin itu udah berkali-kali bilang mereka siap bantu Indonesia. Dan ya teman-teman tahu lah Rusia ini bukan negara yang hobi ngacak-ngacak kita beda dengan CIA dan Amerika Serikat. No, memang mereka punya intensi buat bantu negara kita. Kenapa? Penting juga ini buat Rusia. Supaya mereka punya perisai di Pasifik. Sebelum Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia yang merupakan sekutu sahabatnya anjing peliharaannya Amerika Serikat kalau seandainya perang, at least Rusia ada best friend nih yang namanya Indonesia. Buat berperang di Pasifik. Nah lu setuju gak guys kalau itu terjadi guys? Kalau Indonesia sebaiknya udah punya nuklirnya sendiri. Dan keuntungannya apa nih kalau Indonesia punya nuklir sendiri guys? Karena kalau lu punya nuklir ya segala sesuatu jadi lebih murah. Contoh riset sains dan teknologi. Kedua energi biaya jadi lebih murah. Dan yang ketiga lu bakal lebih dihormatin nih dibanding negara-negara lain. Menurut lu gimana guys? Atau jangan-jangan justru bahaya ya kalau Indonesia punya nuklir ya? Justru Indonesia bakal makin dibenci nih sama Singapura, sama Malaysia, sama Australia, sama Amerika Serikat. Apa sih guys kerugiannya kalau Indonesia punya nuklirnya sendiri? Dan kenapa sampai detik ini tidak ada presiden yang berani membawa Indonesia menjadi kekuatan nuklir? Padahal secara ekonomi, kalau lu lihat ya negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat punya nuklir, Cina punya nuklir, India punya nuklir. Nah Indonesia nih peringkat 4 besar perekonomian di dunia. Kok gak punya nuklir? Terus gimana kita bisa menjaga kepentingan nasional kita ya? Menurut lu ini udah momennya belum sih? Momen yang pas gak sih buat Indonesia punya nuklir? Kalau iya tolong dong share di kolom komentar ini alasannya apa. Dan kalau enggak menurut kamu kenapa? Nah yang paling penting guys. Karena Jerman udah pasti meningkatkan belanja militer dia ke tingkat 9.000 triliun loh. Ini jumlah yang sangat besar. Itu sebetulnya menciptakan peluang ekonomi loh buat Indonesia. Lu tahu gak sih emiten apa yang bakal diuntungkan? Dan udah pasti tambah cuan. Makanya gue yakin banget gue bakal cuan ribuan persen dari emiten ini. Lu tahu gak sih nama emitennya apa? Share dong sama kita. Emiten apa lagi yang bakal diuntungkan begitu belanja militer. Lomba pembangunan kapal selam, kapal nuklir, kapal induk, dan tank terjadi di seluruh dunia. Emiten apa yang akan diuntungkan ya? Yang dari Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Ditunggu jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Segera share and like video Benix sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, salam metal.